Hai teman-teman, ketemu lagi dengan aku Dame di channel aku Dames Oracle. Gila, udah lama banget aku rasanya kayak nggak upload di sini ya. Sorry banget. Tapi karena ini udah hari Rabu, jadi aku bikinin pick a card aja, bukan bukan weekly ya. Jadi aku bikin pick a card yang general aja, kira-kira pesan semesta apa yang teman-teman butuh dengar sekarang ya. Jadi ini untuk semua, tidak terbatas oleh waktu. Basically memang tidak ada yang terbatas oleh waktu readingan di sini. Tapi ya kita coba ya. Ini aku pakai dua deck aja, Flower Therapy sama si The Wild Offering. Oke. Aku shuffle dulu. Aku akan bagi jadi 4. Jadi buat apapun, buat siapapun, uh, mau ini tentang kamu mau mempertanyakan misalnya keluarga atau asmara atau apapun, semoga bisa dapat jawabannya di sini. Dan aku nggak kasih tema karena ini bebas aja, bener-bener kira-kira apa sih yang mesti kamu dengar gitu hari ini. Satu, dua, eh tiga, empat. Satunya dari sini, 1, 2, 3, 4. Silakan pilih, terserah, bebas mau pilih satu, mau pilih semua, atau sama sekali tidak memilih juga nggak apa-apa. Kalau mau nyimak aja, mungkin memang kita harus dengar semuanya ya, who knows. Just be open aja. Ya, mental. Ini kartunya dapat 2 nih. Dia mental berdua. Sehat-sehat teman-teman ya. Semoga semangatnya terus dijaga. Makin setiap hari makin menyatu dengan diri sendiri ya. Gitu, karena pada akhirnya yang bisa kita andalkan itu adalah diri sendiri. Oke, aku mulai ya. Nomor 1. Ini kayaknya yang pilih nomor 1 mungkin ada ketidakseimbangan antara kerja, istirahat, dan having fun ya. Jadi lucu nih di sini, dia bilang balance work, rest, and play. Bunganya yellow rose. Kuning ini adalah warna security, warna solar plexus juga. Kalau yang tahu cakra ya, solar plexus itu cakra yang ada di perut. Dia sumber dari willpower ya, willpower. Jadi kemauan. Buat orang yang solar plexusnya lemah, kemauan untuk menjalani hidupnya juga kurang gitu. Jadi tidak terlalu semangat orangnya, terus cita-citanya juga
nggak banyak gitu kan, dan kayak ogah-ogahan. Nah, itu willpowernya kurang. Dan kuning juga warna abundance ya. Jadi di sini mungkin dikasih taunya kita untuk menyeimbangkan antara istirahat dan kerja. Mungkin saat ini ada teman-teman yang kerjanya kelewat keras sekali ya, mengingat bahwa pada saat ini kan kondisi sangat tidak menentu. Jadi kurang lebih kayak punya keinginan untuk mencari nafkahnya tuh agak lebih kencang, karena kedepannya nggak tahu harus bagaimana nasib kan, karena bisa jadi mungkin perusahaannya bisa tutup atau uh, kitanya bisa di PHK, kita nggak pernah tahu. Jadi di sini mungkin ada teman-teman yang kerjanya kelewat keras sehingga lupa untuk beristirahat. Ya, dan kuning ini karena solar plexus adanya di area perut, persis di belakang pusar, juga menandakan kalau dia ada gangguan, biasanya menandakan adanya banyak kekhawatiran, terus banyak kemarahan, dan akhirnya kalau energi kemarahan dan kekhawatiran itu terus menumpuk, dia akan memanifestasi menjadi penyakit fisik kayak misalnya sakit mah, lambung. Pokoknya semua yang berhubungan dengan pencernaan dan lambung itu dia ada hubungannya dengan emosi, kemarahan, ketakutan, kekhawatiran yang tinggi ya, stres yang tinggi gitu ya. Nah, si kartu ini datang sama enjoyment. Jadi benar-benar kita disuruh untuk lebih menikmati hidup gitu. Jangan kerja terus sampai kita lupa bahwa kita selama ini hidup tuh benar-benar cuman melakukan kewajiban. Kewajiban mencari nafkah, kewajiban memenuhi deadline, kewajiban menjaga dan membesarkan anak gitu ya. Padahal uh, kita sendiri butuh untuk punya me time ya. Kita sendiri butuh yang namanya bersenang-senang. Nah, kalau di sini sendiri dia bilang kalau misalnya kita terus-terusan berusaha keras, maka hidup jadi nggak enjoy lagi. Segala sesuatunya menjadi berat gitu ya kalau dilakukan dengan tujuan untuk nge-push aja gitu. Wah, pokoknya ini harus bisa, harus memenuhi target, harus bisa ini, harus bisa itu. Segala sesuatunya kalau udah diharuskan tidak fun lagi. Ya, padahal Tuhan tidak menginginkan kita hidup seperti itu. Semuanya harus dilakukan dengan sewajarnya, berusaha dengan sewajarnya. Jadi nggak perlu sampai menzolimi diri sendiri, membuat diri menderita gitu. Benar-benar bukan itu yang dimau oleh Tuhan kepada kita gitu ya. Kita memang belajar, kita berkembang, kita melewati banyak tantangan, itu adalah proses belajar, tapi tidak dengan nge-push. Semua harus tahu batasan diri masing-masing, dan dalam hal rezeki misalnya kita tidak usah serakah gitu loh. Kalau memang uh, banyak tawaran gitu untuk kita ambil, tapi misalnya kapasitas kita hanya segenggam, kita tidak perlu serakah sehingga kita ingin ingin membesarkan, ingin meraih sesuatu yang misalnya membutuhkan kapasitasnya seember gitu ya. Jadi itu juga harus diperhatikan, karena kadang-kadang karena kita nggak mengenal diri, kita jadi nggak tahu batasan kita sampai mana, sehingga jatuhnya kita ambil terus gitu sesuatu karena kita pikir kita mungkin gue butuh uangnya apa segala macam, diambil terus, tapi akhirnya jatuh sakit gitu ya. Akhirnya pekerjaannya tidak berkualitas gitu loh. Kualitinya tuh turun karena kita maksain untuk ngerjainnya ya. Pokoknya intinya nomor satu ini mesti pinter-pinter ngebalance bekerja dan me time-nya. Kalau sekarang lagi banyak kesibukan, sempatin di sela-sela kesibukan itu barang 5-10 menit untuk stretching, untuk jalan kaki keluar gitu kan, menghirup udara. Jadi pinter-pinter memasukkan yang namanya enjoyment ini di dalam kegiatan bekerja demi mencari uang ya. Kuning ini warna abundance juga. Security itu artinya sandang pangan papannya tuh aman, ada. Jadi benar-benar ya wajar kalau misalnya demi mencapai ini kamu bekerja keras, tapi jangan sampai kerja keras itu akhirnya ngebabak belurin diri sendiri.
gitu ya. Nomor 1. Nomor 2-nya, kamu dapat 2 ininya, flowernya. Past life healing, uplift your thoughts. Jadi kayaknya mungkin lagi sedih kali ya. Mungkin ada energi kesedihan di sini, dan di sini ada divine timing ya. Jadi apa yang sedang kamu rasakan saat ini tuh wajar, karena yang namanya healing itu juga proses yang panjang, nggak bisa diburu-buru. Ini healing apapun, healing penyakit fisik, healing luka batin, healing past life. Ya, past life itu artinya ada pola-pola yang tidak berubah dari zaman dulu banget sampai sekarang. Nah, sekarang misalnya kamu sedang memutuskan pola itu, dan wajar kalau misalnya merasa ada sesuatu yang hilang gitu. Wajar kalau misalnya merasa limbung karena kamu memasuki habit baru. Ego kita itu senang sama familiarity. Ego kita senang sama sesuatu yang nyaman, yang sering kali sudah dia lakukan. Jadi tiba-tiba kalau hal tersebut tidak ada, maka kondisi baru ini sangat tidak nyaman buat si ego. Nah, ego inilah yang harus kita bantu supaya dia merasa aman lagi dengan hidup yang model baru lagi, kebiasaan baru lagi, sifat yang baru lagi. Dan karena di sini ada divine timingnya, itu tadi aku bilang, healing itu nggak bisa ditentuin harus sembuhnya kapan, selesai prosesnya kapan. Kita benar-benar harus menyerahkan semua waktu ini kepada Yang Maha Kuasa gitu. Kita cuman harus yakin bahwa suatu hari nanti pasti ini semua akan berlalu, karena nggak ada segala sesuatunya yang eternal tuh, abadi tuh nggak ada. Semua akan berlalu, semua orang sakit akan sembuh gitu ya. Jadi fokus aja sama hal-hal yang baik di dalam hidup kamu yang sudah terjadi saat ini. Nggak susah sebenarnya, asal mau disiplin ya. Selagi kita mungkin dalam keadaan yang nggak enak, jangan biarkan pikiran itu selalu memikirkan keadaan nggak enak itu. Lihat di sekeliling apa yang bisa kita syukuri, lihat di sekeliling kita apa yang bisa kita, kalau kita refleksi lagi ke belakang gitu ya, apa yang tadinya kita tidak miliki sekarang kita miliki, kan itu menjadi bukti bahwa sebenarnya sesungguhnya keadaan terus berubah gitu. Catat perkembangan-perkembangan kecil gitu, misalnya hari ini kamu bisa pergi kemana gitu, padahal kemarin kamu masih sakit, atau kamu kemarin masih sedih gitu ya, sekarang kamu udah bisa ketawa-ketawa. Itu jangan sampai luput dalam masa-masa healing seperti ini, karena perkembangan-perkembangan kecil itu bisa membantu kita membuktikan kepada diri kita yang sering ragu gitu ya, bahwa sesungguhnya kita pulih, kita progressing gitu, kita berkembang. Walaupun pelan, tapi kita berkembang gitu loh. Nah, kadang-kadang ego itu sangat tidak sabar karena selalu melihat orang lain mungkin di media sosial kayaknya senang-senang aja, dia udah punya ini, udah punya itu, udah menikah, udah punya anak. Nah, itu membuat kita ngerasa hidup kita nggak kemana-mana. Jangan sampai ngerasa kayak gitu karena sayang ya, maksudnya hanya karena melihat hidup orang lain, padahal orang lain menampangkan foto itu adalah foto-foto yang happy aja. Mereka juga struggling, mereka juga punya challenge sendiri-sendiri yang tentunya nggak akan dipamerkan di medsos gitu. Jadi jangan tertipu dalam tanda kutip ya. Jangan menganggap hidup orang itu lebih enak. Setiap manusia itu tidak luput dari cobaan, dari penyakit gitu ya, dari kesedihan, dari kekhawatiran. Sekarang tinggal kitanya aja, kita mau fokusnya dibesarin ke yang mana. Nah, buat kamu ini disarankan besarkan fokus ke hal-hal yang baik. Karena masa-masa healing ini bisa panjang dan bisa up and down-nya tuh banyak. Dan bukan berarti ketika kamu down artinya kamu mengalami kemunduran. Tidak, karena tidak linear seperti ini. Kalau sering lihat ya mungkin di media sosial suka ada tuh ya, healing itu bentuknya seperti spiral. Kadang-kadang kamu balik lagi ke titik itu. Tapi
sesungguhnya meskipun balik lagi ke situ ada perubahan gitu, ada perubahan cara kamu merespon, ada perubahan di dalam fisik gitu, di dalam DNA gimana reaksi terhadap suatu kejadian gitu ya. Jadi jangan kecil hati, cuman perlu sabar dan perlu fokus sama hal-hal yang baik gitu aja, dan berhenti membandingkan kehidupan kita dengan kehidupan orang lain ya, karena orang itu tetap itu yang tadi aku bilang, juga punya cobaannya masing-masing gitu. Ini yang nomor 2. Yang nomor 3, ini banyak warna kuning dari tadi ya. Financial healing dan impatience ya. Banyak ini nih, banyak uang-uangan di sini. Banyak semua yang berhubungan sama materi dan rezeki ya. Di sini ada financial healing dan ada impatience. Impatience itu juga sama kayak tadi, divine timing. Impatience walaupun di sini tulisannya ketidaksabaran, tapi isinya adalah tentang waktunya Tuhan ya. Jadi kita juga dibilangin kayak gitu. Mungkin saat ini kondisi keuangan sedang tidak sebaik biasanya, malah mungkin menurun dari yang sudah-sudah. Nah, di sini juga dikasih tahu jangan langsung ngejudge bahwa hidupku hancur atau aku sedang dicoba oleh Tuhan. Sebenarnya nggak gitu. Wajar kok ketika yang namanya hidup up and down itu wajar, dan jangan sampai ketika kita melihat hidup kita sedang down, kita menganggap itu adalah musibah. Kita tidak pernah tahu mana yang musibah, mana yang sebenarnya berkah. Sesuatu yang di atas belum tentu selalu berkah gitu loh ya. Jadi di sini dibilangnya, kalau di sini sih semua penundaan adalah uh, sempurna gitu buat Tuhan. Misalnya saat ini kamu belum gajian gitu ya, kayak aku nih sampai sekarang agak telat gajiannya. Itu respon otomatis pasti akan mengeluhkan, gimana sih kok sampai tanggal segini belum turun juga uangnya, nanti gimana, kan harus bayar ini bayar itu. Nah, cuman ini kan sifat nggak sabar ya, padahal eventually pada akhirnya kan gajinya turun juga gitu. Jadi biasakan untuk tidak merasa gawat atau tidak terlalu membesar-besarkan suatu penundaan yang terjadi dalam hidup, terutama yang berhubungan dengan uang. Ya, memang uang itu juga merupakan elemen penting buat hal-hal yang juga krusial ya, kayak makanan, uh, uang sekolah gitu loh. Tapi jangan jangan kecelek gitu. Jangan sampai kita berpikir diri kita tidak dipelihara oleh Tuhan hanya karena misalnya keuangan belum membaik gitu ya. Jadi anggaplah suatu setbacks atau kemunduran-kemunduran dalam hidup, maupun entah itu dalam hal keuangan, asmara, kesehatan, semua yang sifatnya ditunda atau dibikin mundur sama Tuhan, anggaplah itu sebagai momen di mana kita sedang disuruh, dalam tanda kutip, diam, disuruh rehat agar bisa mengevaluasi lagi sebenarnya ada apa yang bisa kita perbaiki gitu ya. Selama ini kita bergerak terlalu cepat, berpikir terlalu cepat, terlalu keras bekerja, terlalu boros, terlalu serakah gitu ya, sehingga dihentikan gitu motion kita, gerakan kita dihentikan. Nah, itu adalah kesempatan untuk mengevaluasi, kesempatan untuk mengatur prioritas lagi ya. Jadi kalau misalnya ini kan karena hubungannya sama uang, mungkin ketika uang tidak sebanyak biasanya datang ke hidup kita, kita bisa mengevaluasi lagi pengeluaran. Selama ini mana sih yang benar-benar penting, mana yang sebenarnya bisa kita cut gitu ya, bisa kita hilangkan dari pengeluaran, karena sebenarnya sisanya mungkin hanyalah kesenangan aja, bukan kebutuhan, hanya gaya hidup saja ya. Karena sesungguhnya jika kita hidup berdasarkan kebutuhan, itu biasanya akan cukup. Tapi kalau kita hidup mengikuti gaya hidup, itu akan
akan kurang karena hidup akan terus menerus berubah gayanya. Kayak sekarang lagi musim sepeda, ya kita evaluasi aja apa emang kita benar-benar butuh naik sepeda gitu kan, apakah benar-benar nih niat beli sepeda untuk menghijaukan bumi atau hanya ikut tren, dan apakah menghijaukan bumi hanya dari naik sepeda, kan enggak gitu ya. Itu hanya contoh, karena bisa kita lihatlah sama-sama betapa orang Indonesia itu sangat latah. Jadi ketika sesuatu menjadi tren, maka akan banyak sekali orang yang mengikuti tren itu sebenarnya tanpa tahu hakikatnya itu apa. Dan sayangnya tren-tren semacam itu tidak murah gitu loh. Dan untuk anak remaja, untuk anak-anak kecil yang belum cukup matang, bahkan mungkin orang dewasa yang mentalnya juga belum cukup matang, itu akan mudah sekali membuat goyah sampai kayak kalau misalnya nggak ikutan beli sepeda tuh kayaknya nilai nilai dia di mata sosial tuh turun. Nah itu kan sedih ya. Kita juga harus eh, bukan pinter ya, apa sih, wajar-wajar aja gitu loh, hidup gimana sih. Biasa aja lah gitu, nggak harus semuanya orang punya apa kita harus punya. Semua kita sesuaikan, tidak ada keharusan hidup seperti orang lain. Jangan mau, malah aku sih nggak mau hidup kayak orang lain. Itu menghilangkan keunikan yang Tuhan kasih. Dan kita semua tuh masing-masing unik dan cerdas dengan cara kita sendiri-sendiri, dan pakailah itu gitu. Tidak perlu sama-sama kayak orang. Orang lain punya mobil ini misalnya, kita nggak perlu punya. Orang lain kondangan pakai batik, nggak perlu pakai batik. Kalau cuman punya kemeja putih doang lo celana hitam ya nggak apa-apa gitu ya. Jadi intinya hidup itu tergantung gimana kita yang buat. Kalau kita bikin itu jadi berat ya jadi berat gitu loh. Tapi kalau kita bisa menyesuaikan eh, dengan keadaan, dengan kondisi keuangan, kondisi kesehatan, apapun sebenarnya bisa tetap jalan dengan mudah gitu ya. Bukannya bebas challenge, tapi kita bisa menjalaninya adem-adem aja. Ya, ini yang terakhir. Kita lihat nih, uang lagi nggak nih? Cih. Oh, reach for the stars. Jadi di sini ada impian. Dan ini ada truth. Ya. When everything is done as offering, even the act of speaking you get shown, bla bla bla. Nah, ini yang pilih nomor terakhir. Mungkin ada yang kamu pendam selama ini, atau kamu merasa bahwa nggak penting lah diomongin ya, biar aja gue yang tahu. Atau demi menjaga kestabilan kondisi sekitar, biar nggak ada konflik, biar nggak ribut-ribut, kamu selama ini mungkin memilih untuk diem aja gitu. Atau kamu merasa bahwa ya udah sih, apa yang gue pengen ya biar gue aja yang tahu. Nah, akhirnya apa? Akhirnya ini menjadi kebiasaan. Kamu biasa mengakomodir orang lain. Orang bisa ngomong apa aja ke kamu, tapi kamu tidak pernah speak up gitu, tidak pernah ngomong bahwa gue maunya ini loh gitu. Ya, jadi di sini disarankan mulai sekarang, kamu tuh boleh loh mengutarakan pendapat. Kamu boleh bener-bener ngomongin unek-unek kamu, tapi di sini karena reach for the stars, ini tentang pilihan-pilihan hidup ya. Jadi misalnya kamu punya cita-cita, kamu ingin misalnya sekolah lagi, atau kamu ingin berbisnis sendiri, ngomonglah sama keluarga kamu, ngomong sama suami atau istri kamu. Itu harus diomongin, dan itu adalah hak kamu untuk meraihnya gitu. Jangan sampai demi orang lain, supaya orang lain hidupnya nyaman, kamu mematikan impian ini. Ini tuh adalah hak kamu, karena setiap manusia lahir itu sudah diberikan hak untuk memenuhi atau menggapai takdirnya, cita-cita dia. Tuhan tidak pernah lahir kemudian bilang sama satu jiwa, bilang bahwa oh, kamu nanti hidupnya kerdil aja ya, nggak usah berkembang, nggak usah bercita-cita. Kalau kayak gitu kamu nggak lahir. Semua manusia, semua makhluk yang lahir, mau itu pohon, mau itu binatang, dia takdirnya adalah berkembang, expand, keluar dari comfort zone-nya. Ya, jadi
Ini adalah nature-nya kamu, ini nalurimu sendiri yang akan menarik-narik kamu untuk lebih jauh lagi belajar, lebih jauh lagi melangkah, berkembang lagi. Percayalah, selama masih ada keinginan berkembang, kamu masih sehat, hidup bisa masih panjang. Kita bisa perhatiin orang-orang yang semangat hidupnya sudah turun, nanti lama-lama dia sakit, kemudian lama-lama dia berpulang. Dan kita bisa lihat banyak orang yang udah tua, mungkin ngerokoknya juga banyak, tapi semangat semangat hidupnya masih banyak dan dia menjalani hidup tuh dengan enjoy gitu, dengan semangat gitu kan. Dia menikmati percakapan sama orang lain, dia menikmati makanan, dia menikmati minuman, itu umurnya panjang gitu. Jadi jangan sampai memenggal sendiri semangat hidup ini, cita-cita ini. Raih aja apapun yang pengen kamu lakukan. Misalnya mau mulai belajar menjahit, misalnya mau mulai belajar baca oracle mungkin gitu ya. Itu ngomong aja, nggak apa-apa. Itu hak kamu untuk bilang sama orang-orang terdekatmu bahwa mulai sekarang misalnya nih, mumpung banyak waktu mungkin di rumah gitu kan, aku mau coba jualan gitu. Aku mau coba ini, itu nggak apa-apa ya. So yang penting ngomong, jangan jangan diem lagi nih. Di sini juga dibilang jangan sampai karena takut kemudian kamu diam. uh, Jangan kayak gitu, karena Tuhan menciptakan kita pun bukan untuk diem-diem aja. Kamu punya mulut, kamu punya kemampuan berbicara, itu dipakai ya. Kita hidup itu benar-benar jadilah diri kita yang berani. Pada dasarnya kita semua itu pemberani, makanya kita bisa lahir lagi di sini. Oke, itu aja untuk hari ini. Thank you for watching. Silakan share ke teman-teman yang mungkin membutuhkan pesan ini juga. Dadah!